Anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya, yaitu engkau ya Rasulullah cahaya di atas cahaya. Persoalannya begini, ada kalau kita sih nggak masalah dengan syair yang seperti itu ya, Rasulullah cahaya di atas cahaya, nggak masalah buat kita. Walaupun kita sebenarnya nggak paham begitu kan ya. Tapi kalau ada orang yang mungkin agak paham, itu namanya syair yang gulu. Gulu itu artinya mengada-ada, bukan bid'ah, bukan. Gulu, mengada-ada yang cenderung akhirnya kata-kata itu bohong. Begitu itu namanya gulu. Enggak masalah juga buat kita kalau ada yang mau berpendapat demikian, ya nggak masalah. Karena ada juga daripada keterangan yang mengatakan bahwa Rasulullah itu memang manusia biasa. Rasulullah adalah manusia biasa, sama seperti kita juga, ya. Ana basarun mislukum yuha, katanya begitu. Saya ini manusia seperti kalian juga. Cuma saya hanya diberi kelebihan, yaitu saya diberi wahyu. Ya. Saya hanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga yang sering kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, daripada diri kalian. Artinya seperti kalian, yaitu manusia juga. Jadi ada yang berpendapat kalau Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, ya nggak apa-apa, benar, Rasulullah adalah manusia biasa yang lahir dari rahimnya seorang ibu mulia yang manusia biasa juga, bapaknya juga manusia biasa juga. Semuanya manusia biasa juga. Tapi bedanya baginda Rasulullah SAW yang sampai dikatakan anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kenapa demikian? Ada juga daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallah nur. Qad ja'akum minallah nur. Benar-benar sungguh telah aku datangkan kepada kalian minallah, daripada Allah, nur, cahayanya daripada cahayanya Allah. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud qad ja'akum minallahi nur wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Allah telah mendatangkan kepada kalian itu semua bahagian daripada cahayanya Allah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah adalah cahayanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari bukan ulama sembarangan. Ya, beliau ahli hikmah. Nggak bisa orang kita mensalahkan, oh itu tafsir yang sembarang, oh jangan. Ya, beda jauh. Karena kenapa? Imam At-Tabari itu orangnya zuhud. Dia menjaga, jangankan yang haram, yang halal aja hati-hati dia makan. Begitu. Ya, jangankan yang haram, yang subhat deh, yang abu-abu, yang boleh dimakan, yang halal aja hati-hati makannya. Tuh Imam At-Tabari. Jadi beliau mengatakan bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya itu adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi enggak salah kalau orang mengatakan anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ada lagi keterangan di dalam surat An-Nur. Yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahayanya langit dan bumi. Allah adalah cahayanya semesta. Seperti matahari itu bukan. Seperti bintang-bintang bukan. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Maka Allah jelaskan, masalu nurihi,
Seumpama cahayanya itu yang disebut tadi Allah adalah cahaya untuk semesta ini. Seumpama cahayanya itu adalah kamiskah, ada sebuah dinding tebal, ada lubangnya itu dinding. Itu dinding ada lubangnya. Ya. Fiha misbah, di dalam dinding yang tebal itu yang ada lubangnya ada pelita, ada lentera, ada lampu. Coba kita bayangin, ada dinding tebal suatu kotak misalnya gitu ya, tebal, ada lubang kecil, di dalamnya ada lampu. Nah, di dalamnya ada lampu itu berpendar, bercahaya. Keluar nggak tuh cahayanya dari lubang kecil itu? Keluar kan? Cahayanya keluar kan? Kayak semacam garis begitu ya. Itulah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apaan, gak ada apa-apaan. Manusia juga yang datang, kalau jin itu tengok. Ya, paham gak nih? Tadi yang dijelasin paham? Ente kalau ada suatu kota, di dalamnya ada lampu ente tutupin, plak, kasih lubang kecil, keluarkan cahayanya. Seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan cahaya yang keluar itulah cahayanya Rasulullah SAW. Dari mana? Dari lampu itu. Kita nggak bisa katakan deh bahwa Allah itu lampu. Aduh, astagfirullahaladzim, jangan. Tapi seperti itu umpamanya, karena susah bagi kita ya memahaminya. Ada cahaya ya keluar sampai menerangi semesta ini. Itulah cahaya bagi Rasulullah yang berasal dari nurullah, nurnya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak salah kalau ada orang mengatakan bahwa baginda Rasulullah adalah cahaya. Ada juga yang mengatakan baginda Rasulullah adalah manusia biasa. Ya enggak salah. Ya karena kenapa? Pemahamannya, artinya memori atau kapasitas gigabyte seseorang itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang sampai berapa sekarang udah sampai terabyte. Ya, ada yang masih 1 giga aja. Kalau udah terabyte udah masya Allah. Tembus semua download juga cepat. Begitu kan ya? Sekarang udah 6G belum? Masih 5G ya? 5G ya? Handphone aku udah 7G soalnya. Ada yang udah 5G, ada yang masih 2G ya, ya kan? Kalau dilihat handphone mana handphone nih? Gambarnya mana? Enggak, cuma angka doang yang keluar. Nah, bahaya. Itu bukan 2G lagi itu. Ya. Jadi kekuatan pemikiran seseorang, pemahaman seseorang juga beda-beda. Kita juga bisa bilang demikian. Kadang-kadang ada orang ulama yang sangat berhati-hati. Maka beliau mengatakan, ya manusia biasa juga kok Rasulullah. Ya benar manusia biasa ya. Karena takutnya dijadikan Rasulullah dijadikan figur yang benar-benar di luar nalar manusia. Nah itu juga yang gak dimauin oleh kalangan daripada salafus saleh, ya, daripada ulama-ulama gak mau yang seperti itu. Makanya beliau itu juga berhati-hati dalam menyampaikan suatu penjelasan. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah cahayanya Allah, Rasulullah adalah manusia biasa, masing-masing keyakinannya. Kita jangan mensalah-salahin. Ya, jangan main salahin keyakinan ente masing-masing. Yang penting ente dapat gak cahayanya baginda Rasulullah SAW. Begitu yang harus dipikirin. Udah kok dapat. Ada udah beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat kagak? Ayo. Kalau iman doang berarti cahayanya ketutup.
Iman itu ada di dalam hati. Kok dia nggak mau bergerak buat sholat? Kenapa? Karena cahaya hati itu harus berhubung dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cahaya yang tempatnya ada di dalam yang namanya fuad, ya, fuad itu hati sanubari yang paling dalam. Disitulah tempatnya cahaya hati manusia. Kalau kulubnya, hatinya tertutup, sudurnya tertutup, dadanya tertutup, nggak bisa tembus itu cahaya Allah dalam hatinya, maka gayung nggak bersambut. Energi yang ada pada tubuh kita malas untuk bergerak, bahkan sekalipun untuk ke tempat wudhu. Nah, pas ente bisa perhatikan itu. Maka kalau kita bilang, saya percaya kok baginda Rasulullah adalah cahaya, dapat nggak ente cahayanya? Nah itu, ente jangan ngotot-ngotot marah-marah sama orang yang bilang saya nggak percaya Rasulullah adalah cahaya. Ente udah marah-marah. Begitu tanya sholat. Kata dia gitu lagi. Makanya perhatikan daripada apa yang kita yakini. Kalau kita semua yakin bahwa baginda Rasulullah adalah cahaya, maka buka itu hati kita agar cahaya yang di dalam diri kita ini, cahayanya baginda Rasulullah SAW bisa langsung berhubung dengan cahaya yang utamanya, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sholat deh, jangan tinggalin sholat walaupun terlambat sholat. Ya. Walaupun sedikit, jangan sedikit. Ya. Sholat maghrib tetap 3, nggak boleh mentang sedikit. Katanya yang penting sholat 2, nggak boleh. Ya. Sholat asar 2, padahal nggak kemana-mana. Katanya boleh dijamak kosor. Wah, ini bahaya. Ya, makanya harus ngaji, jangan nganga. Jangan mending nganga aja. Itu sih asing aja. Wah, itu kan kangen. Jangan kan ngaji makanya biar tahu ya. Sholat jamaah itu antara zuhur sama asar, maghrib sama isya. Yang boleh dikosor adalah sholat zuhur dan asar sama sholat isya. Dikosor jadi berapa? Jadi 4. Jadi 2. Mentang-mentang boleh jamak kosor dari subuh sampai isya. Jamak katanya saya mau melakukan perjalanan jauh, masya Allah jangan. Ya jangan begitu, makanya harus ngaji, ya harus ngaji. Seberat apapun, saya pernah bilang kalau orang ngaji itu setannya bisa lebih dari 10. Kalau orang sholat ya paling juga 3, 4, 5. Kenapa? Coba nih ente rasain. Ya, ente rasain. Kalau ada orang Allahu Akbar, nih anak-anak lagi pada nongkrong, ada orang mau sholat malu kagak ente? Kagak malu. Mau kemana bro? Sholat dulu, titip salam nih, masya Allah. Nggak malu kan? Tapi kalau ada orang ngaji, coba lebih parah lagi nggak malunya, ya kan? Ngapain ngaji, masya Allah. Orang sholat gitu, nah itu setan lebih berat, ya kan? Coba deh kita rasain. Ada pengajian nih di Petojo Utara 7 nomor 156. Ya, setiap hari Selasa malam Rabu sama Jumat malam Sabtu. Mau datang? Ya, hanya beberapa ikhwanul muslimin aja, masya Allah. Dan ikhwanul muslimin ukhti ya juga ada, ukhti ada. Ya. Kalau ukhtinya udah banyak, baru nanti pada nganga deh, luar yang nganga. Oh bisa ya, ngaji gitu akhirnya baru. Ya kan? Jangan ngaji tetap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
apapun yang kalian lakukan haruslah berlandaskan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ente gak bisa masuk surga tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian masih punya orang tua, cari itu ridhonya orang tua. Karena apa, ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua kalian. Begitu ya. Jadi demikian aja, nggak panjang lebar karena hari juga udah malam, perut juga semakin sepi ya. Mau diramein ini perut, kita tutup saja. Ya Rabbana tarafna Muhammadin Nabi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.